3450053. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan pertemuan ke-10. Supervised learning yaitu metode machine learning yang menggunakan data berlabel. Artinya, setiap data memiliki target atau output yang sudah diketahui. Metode belajar dengan cara menghubungkan antara input atau fitur dan output atau label, lalu memetakan data agar bisa memprediksi label baru. Karakteristiknya yaitu memiliki target, tujuannya adalah menemukan fungsi yang dapat memetakan data pada targetnya, menemukan pola yang menghubungkan atribut dengan targetnya. Unsupervised learning digunakan ketika data tidak memiliki label, yaitu model berusaha menemukan pola tersembunyi, struktur, atau kelompok klaster di dalam data tanpa tahu hasil akhir yang benar. Karakteristiknya yaitu tidak memiliki target, tujuannya adalah menemukan struktur data yang mendasar, tidak memprediksi secara spesifik, hanya mengelompokkan saja. Unsupervised learning adalah metode machine learning di mana data tidak memiliki label. Tujuan utamanya yaitu untuk menemukan pola tersembunyi, struktur, atau hubungan dalam data. Contohnya yaitu clustering atau pengelompokan, dimensionality reduction, atau pengurangan dimensi. Selanjutnya yaitu clustering. Clustering adalah proses dalam machine learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan antar objek. Artinya, data yang mirip satu sama lain akan dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, sedangkan yang berbeda akan masuk ke dalam cluster yang berbeda. Clustering merupakan proses pengelompokan kumpulan objek menjadi beberapa kelas atau cluster tertentu berdasarkan tingkat kemiripan antara objek-objek tersebut. Objek-objek yang mirip akan dimasukkan ke cluster yang sama, sedangkan objek yang berbeda akan dimasukkan di cluster yang berbeda. Prinsip dasarnya yaitu, data pada setiap kelas atau cluster harus berhubungan atau mirip. Data antar kelas yang berbeda harus tidak saling berhubungan. Selanjutnya yaitu penggunaan clustering. Clustering telah digunakan secara luas di berbagai industri selama bertahun-tahun. Contohnya seperti biologi untuk mengelompokkan genetik dan spesies, pencitraan medis untuk membedakan antara berbagai jenis jaringan, dan riset pasar untuk membedakan kelompok pelanggan berdasarkan beberapa atribut. Selanjutnya yaitu algoritma clustering. Terdapat clustering berbasis partisi, clustering hierarkis, dan clustering berbasis kepadatan. Clustering berbasis partisi yaitu membagi dataset menjadi beberapa kelompok secara langsung, berdasarkan jarak atau kesamaan antar data. Clustering hierarkis menyusun data dalam bentuk hierarkis atau pohon, memilih banyak cluster dengan memotong pohon pada level tertentu. Terakhir yaitu clustering berbasis kepadatan, yaitu membentuk cluster berdasarkan kepadatan daerah banyak titik dianggap satu cluster. Titik yang terisolasi dianggap noise. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Mutara dengan NIM 123450021. Dilanjut untuk pembahasan cluster K-means, di mana K-means merupakan sebuah teknik clustering yang memanfaatkan rata-rata means dari setiap cluster yang terbentuk dan direpresentasikan dengan centroid yang merupakan bayan dari seluruh cek di dalam cluster. Untuk menjalankan K-means, input yang digunakan adalah banyaknya cluster yang ingin dibuat. Contohnya, misal kita ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan pengeluaran bulanannya. Yang pertama, misal pelanggan dengan pengeluaran kecil, cluster 1. Pelanggan dengan pengeluaran besar, cluster 2. Pelanggan dengan pengeluaran besar, sedang cluster 3. Dilanjut dengan konsep kesamaan dan perbedaan. Ada intra-cluster, distance are minimate, yaitu jarak antara data dalam satu cluster harus kecil mungkin. Data di dalam cluster harus mirip satu sama lain. Yang kedua, ada intercluster distance are maximum. Jarak antar cluster yang berbeda harus sejauh mungkin. Setiap cluster harus jelas bedanya dari cluster lain. Kemudian, kesamaan atau jarak satu dimensi. Contohnya, customer 1 umur 54, customer 2 umur 50. Ketika kita menghitung perbedaan antara keduanya dengan menggunakan jarak Euclidean, maka akan dihasilkan 4, yang artinya kedua pelanggan hanya berbeda jarak 4 satuan saja, atau bisa dikatakan sedikit mirip. Kemudian kesamaan atau jarak dua dimensi. Contoh kasusnya, cluster 1 umur 54,
penghasilan 190, klaster 250 penghasilan 200. Ketika kita menggunakan formula jarak Euclidean 2 dimensi, akan menghasilkan output yaitu 10,77, di mana jarak lebih besar karena ada dua faktor, yaitu umur dan penghasilan. Dilanjut dengan cara kerja dan Cummins cluster. Yang pertama, tempatkan secara acak K-centroid satu untuk setiap cluster. Lanjut dengan hitung jarak setiap titik data terhadap centroid. Kemudian tentukan setiap titik data objek ke centroid terdekat sehingga membentuk sebuah cluster. Hitung kembali posisi dari K-centroid. Ulangi langkah 2 sampai 4 hingga centroid tidak lagi berubah. Cluster hierarki. Cluster hierarki membangun hierarki cluster di mana setiap sistem simbol merupakan cluster yang terdiri atas cluster dari simbol-simbol turunannya. Strategi dalam hierarki clustering yaitu ada top down, dimulai dari satu cluster besar yang membaginya menjadi cluster-cluster yang lebih kecil, dan juga bottom up, dimulai dari titik-titik data individual dan menggabungkannya secara bertahap menjadi cluster yang lebih besar. Kemudian algoritma aglomeratif, yaitu hitung jarak dari setiap objek yang akan dijadikan cluster. Cara perhitungan jarak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti teknik Euclidean atau Manhattan. Kemudian cara jarak minimum dan gabungkan media kedua objek dengan jarak minimum menjadi sebuah cluster baru. Lanjut hitung kembali jarak dari setiap objek dan cluster. Untuk perhitungan objek tunggal dengan sebuah cluster, jarak dapat dihitung sesuai dengan in-hack yang ditentukan. Ulangi tahap B dan C hingga semua objek berada di dalam satu cluster yang sama atau tersisa sejumlah dengan jumlah cluster yang diinginkan. Lanjut kemiripan atau jarak. Contoh kasus, pattern 1, pen 1, N-nya 34, BFI-nya 160, BB-nya 120. Pattern 2, X50, BFI 200, BB-nya 125. Berdasarkan perhitungan, akan didapatkanlah 11,87, di mana 11,87 menunjukkan sebuah jarak seberapa jauh perbedaan antara kedua pasien terhadap tiga atribut tersebut. Karena nilainya tidak nol, artinya kedua pasien tidak identik, tetapi tidak terlalu jauh, masih dalam rentang kemiripan sedang. Jarak antar klaster. Selanjutnya, pada jarak antar cluster. Linkage yang digunakan untuk menghitung jarak antar objek tunggal dan cluster terbagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama itu ada single linkage clustering. Pada single linkage, jarak ditentukan sebagai jarak terdekat antara dua objek di cluster yang berbeda. Dengan kata lain, hanya memperhatikan pasangan titik paling dekat. Kemudian jarak minimum antar cluster yaitu minimum distance method. Yang kedua itu complete linkage clustering. Pada complete linkage clustering ini, jarak ditentukan sebagai jarak terjauh antara dua objek di cluster yang berbeda. Jarak maksimum antar cluster, maximum distance method. Yang ketiga itu ada average linkage clustering. Pada average linkage, jarak ditentukan sebagai perbedaan rata-rata atau mean dalam cluster yang berbeda. Rata-rata jarak antar cluster. Lalu yang terakhir itu ada centroid linkage clustering, yaitu jarak antara titik pusat centroid dengan masing-masing cluster. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan metode hierarchical clustering. Untuk kelebihannya itu ada tidak memerlukan penentuan jumlah cluster di awal, kemudian mudah diimplementasikan, menghasilkan dendrogram yang membantu dalam memahami data. Lalu untuk kekurangannya itu tidak dapat membatalkan langkah-langkah sebelumnya selama algoritma dijalankan. Umumnya memerlukan waktu eksekusi yang lama, kemudian terkadang sulit menentukan jumlah cluster dari dendrogram. Kemudian itu ada clustering hierarchy versus K-means. K-means itu jauh lebih efisien, kemudian memerlukan jumlah cluster yang ditentukan sebelumnya, hanya memberikan satu pembagian data berdasarkan jumlah cluster yang telah ditentukan. Kemudian ada cluster hierarchies. Dapat berjalan lambat untuk kumpulan data yang lebih besar. Tidak memerlukan jumlah cluster untuk dijalankan, dapat memberikan lebih dari satu pembagian tergantung pada tingkat resolusinya, selalu menghasilkan cluster yang sama. Adapun cluster division itu adalah metode mengelompokkan data yang bekerja berdasarkan tingkat
kepadatan atau density suatu wilayah data. Ketika data memiliki bentuk klaster yang tidak beraturan atau terdapat klaster di dalam klaster, metode tradisional seperti partitioning sering tidak menghasilkan hasil yang baik karena tidak mengenal konsep outlier. Sehingga semua titik area tetap dimasukkan ke dalam suatu klaster meskipun sebenarnya tidak sesuai. DBSCAN merupakan salah satu algoritma clustering yang paling umum digunakan, bekerja berdasarkan kepadatan objek. R, radius of neighbor, radius R, yang jika mencakup jumlah titik yang cukup di dalamnya disebut sebagai area padat. Kemudian minimum number of neighborhood, jumlah minimum titik data yang dibutuhkan dalam suatu wilayah untuk membentuk sebuah cluster. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.